Hai guys, selamat datang di vlog aku, Merlin Elizabeth in the Netherlands. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, selamat datang. Perkenalan dulu, nama aku Merlin. Aku adalah orang Indonesia yang tinggal di Belanda dan sehari-hari aku berprofesi sebagai HR Manager di salah satu company swasta di Amsterdam. Dan buat teman-teman yang sudah sering mampir ke vlog ini, terima kasih banyak karena tanpa dukungan kalian, channel ini tuh nggak bisa berkembang seperti sekarang. Dan aku berterima kasih banget dengan dukungan kalian. Aku tuh terus termotivasi untuk bikin video-video yang terbaru, yang terbaik, dan pastinya bermanfaat buat kalian. So thank you so much. Hari ini aku mau membahas suatu topik yang cukup penting, yaitu mengenai interview. Interview ini kayak gimana gitu sih kesannya. Bisa dianggap sebagai momok karena banyak orang tuh takut. Apalagi ada orang-orang lain yang bakal ngejudge kalian dari sisi profesional sampai ke personality kalian dalam waktu yang cukup singkat, katakanlah 30 menit atau 1 jam begitu ya. Dan itu menentukan masa depan kalian, antara kalian mendapatkan job tersebut ataukah tidak mendapatkan job tersebut. Aku harap video ini bisa bermanfaat buat kalian, apalagi yang mau mempersiapkan interview, entah itu interview pekerjaan atau interview beasiswa atau interview apa aja. Pastinya kalau kalian itu tidak mempersiapkan interview kalian dengan baik, apalagi pas hari H interview, itu bisa berakibat fatal banget. Jadi biasanya teman-teman yang nggak biasa untuk public speaking atau bicara di depan beberapa orang atau banyak orang, kalian pasti akan ngerasain kayak cemas gitu ya, takut, nggak pede tiba-tiba, padahal biasanya oke-oke aja, pede. Tapi pas beberapa hari sebelum interview atau hari interviewnya sendiri, kalian itu bener-bener bisa kayak nervous sekali. So, semoga tips-tips yang aku bagikan ini bisa bermanfaat. Yuk kita bahas satu-satu. Tips pertama, sebelum kita ke proses interview, pastinya kalau kita tarik ke belakang ada beberapa proses ya. Proses persiapan untuk mencari pekerjaan, proses mempersiapkan CV, sampai proses untuk latihan interviewnya. Aku mulai dari yang tahap pertama, yaitu mencari pekerjaan. Guys, zaman sekarang itu gampang banget mencari pekerjaan. Kalau dibandingin zaman dahulu guys, itu parah banget. Dulu tuh ya aku sempat ngerasain yang namanya untuk mencari pekerjaan itu nggak segampang sekarang. Yang bisa ketik-ketik di Google, job terbaru 2021 atau job terbaru 2022, langsung keluar listnya. Dan kita bisa filter lagi di kota mana, perusahaan apa, company size-nya kayak gimana. Kalau zaman dahulu, kita tuh nggak banyak pilihan. Kita tuh harus beli namanya koran mingguan. Dan di situ tuh ada halaman lowongan pekerjaan, yang mana banyak sekali kayak kolom-kolom kecil, lowongan yang lagi dibuka. Dan itu fontnya tuh bener-bener kecil banget, mungkin kayak font 3 atau font 4. Di situ kita lihat, sampai aku tuh pakai kaca pembesar, dan aku telepon ke perusahaannya langsung apakah lowongannya tersebut masih dibuka ataukah tidak. Kalau dibuka, kita apply, kita print CV kita, harus CV fisik, bukan CV yang kayak zaman sekarang yang soft copy atau bentuk PDF. Dulu tuh harus ngeprint. Dan bayangin guys, kalau 1-2 CV nggak apa-apa ya, tapi kalau itu kita apply ke 20 perusahaan sekaligus atau 50 atau 100, itu sudah sangat costly sekali gitu. Belum lagi setelah kita sudah print hard copy CV, kita harus kirim ke post ke perusahaannya tersebut. Pokoknya kalau disuruh kembali lagi ke masa itu, aku benar-benar gak mau. Kalau zaman sekarang tuh simple, kalian serba cari di internet, ada tombol apply, kalian tinggal klik, attach CV PDF kalian atau bentuk apapun CV kalian itu, langsung kekirim dalam waktu sekian detik ke perusahaan tersebut. Jadi saran aku, dengan kemudahan teknologi zaman sekarang, cari pekerjaan yang sebanyak-banyaknya, otomatis yang serelevan mungkin, baca job deskripsinya, dan apply. Dan otomatis kalau persiapan CV itu ada persiapannya sendiri ya guys. Kalau saran aku di video ini, aku buat simple aja. Bikin CV itu yang mudah dibaca, mudah dimengerti, nggak perlu bertele-tele berlembar-lembar, tapi juga jangan terlalu singkat. Mungkin kelihatannya klise ya, kalian juga pasti tahu lah kalau CV itu harus dipersiapkan sebelum interview. Sekalipun kalian itu di-refer teman kalian, tetap siapkan CV. Pastikan kalian sebelum waktu interview mengerti betul apa yang kalian tulis. Kalau kalian masih ragu-ragu atau masih nggak tahu harus gimana bikin CV,
Next time aku bakalan bikin video khusus mengenai CV, jadi stay tune ya. Nah, setelah itu kalau kalian dipanggil ke perusahaan, selamat. Berarti kalian itu sudah lolos di proses seleksi berkas. Itu sudah merupakan kemajuan, dan di hari H interview sendiri itu ada beberapa persiapan yang harus kalian persiapkan. Aku mau kasih tips dulu sebelum kalian interview. Anggap bahwa proses interview itu seperti kayak proses orang pacaran begitu ya. Kalau kalian mau PDKT, ketemu orang, kopi darat untuk ngedate pertama kalinya, pastinya kalian harus memberikan kesan yang baik, yang menarik, yang bagus lah pokoknya. Mulai dari penampilan fisik. Kalian harus memperhatikan bagaimana rambut kalian, baju kalian. Yang penting rapi aja, jangan terlalu lebay, jangan terlalu standar banget. Yang penting be yourself dan rapi. Yang kedua, kalau kalian itu mau ngedate, pastinya kalian kan harus tahu dong siapa tuh orang di depan kalian gitu loh. Nah, sama seperti proses pacaran ya, otomatis kalian itu mau ketemu seseorang yang mana nggak mungkin dong kalian itu benar-benar ngeblank mengenai orang tersebut. Kalian pasti akan cari tahu sedikit mengenai orang tersebut, mungkin asalnya mana, atau orang itu hobinya apa, orang itu sukanya apa. Sama juga dengan perusahaan, proses interview. Kalau kalian mau apply ke perusahaan tertentu, katakanlah Google, kalian harus tahu produknya itu apa aja, company-nya di mana aja, size company-nya berapa. Saran aku sih guys, cari informasi terbaru mengenai perusahaan yang kalian lamar. Contohnya, kalau kalian apply ke perusahaan Facebook, kalian pasti tahu dong berita terbaru kenapa Facebook itu berubah namanya jadi Meta. Di situ kalian bawa waktu interview, oh ternyata aku tahu loh mengenai perusahaan kalian, budget kalian berapa, challenges-nya apa aja, proyek-proyek terbaru nanti tahun 2022 ke depan apa. Dengan begitu, percaya para interviewer itu bakalan amazed banget dengan kalian. Siapa sih yang nggak akan terkesima kalau ternyata orang lain itu sudah mencari tahu lebih dahulu mengenai kalian. Tips yang berikutnya ini mengenai proses interview. Karena sekarang zaman pandemi, banyak perusahaan itu yang beralih dari proses interview onsite menjadi offsite. Kalau dulu onsite itu kita harus ke perusahaan, datang dengan rapi, menampilkan wujud kita, ya fisik. Tapi kalau zaman sekarang semua itu bisa lewat online, entah Zoom, Google Hangout, atau ya Microsoft Teams. Saran aku, perlakukan interview onsite maupun onsite sama. Mulai dari penampilan, kalian harus tetap profesional. Kalau yang onsite, otomatis kan settingnya sudah disiapkan ya. Nah, gimana buat teman-teman yang interviewnya di rumah? Yang situasinya kadang nggak kondusif, mungkin ada keluarga kalian di belakang kalian, atau suara berisik, suara TV, dan lain sebagainya. Saran aku adalah pilih jam interview yang kondusif, yang mana nggak pas jam makan siang atau jam makan malam yang lagi rame-ramenya begitu ya, ada tamu. Pilih mungkin di pagi hari, kalau mungkin pagi hari itu adalah waktu yang kondusif buat kalian. Dan persiapkan setting, yaitu mungkin di kamar kalian lebih tenang, lebih private, dan juga pastikan wifi kalian itu jalannya kencang, dan juga cahaya. Atur cahaya kalian supaya mereka tuh bisa melihat wajah kalian. Berdasarkan pengalaman aku, pernah nginterview orang itu yang sudah kameranya ngeblur, udah nggak tahu wajahnya yang mana, sama background itu nggak kelihatan. Ditambah lagi internetnya ngadat pula. Jadi yang cuma bisa kita dengar itu adalah itu benar-benar kayak kita nggak ngerti apa yang dia omongin, sampai hal itu bisa berakibat negatif ke hasil interview yang didapat. Jadi pastikan cahayanya cukup, pastikan koneksi internet juga bagus, ruangannya kondusif, niscaya interview kalian akan berjalan dengan lancar. Nah, biasanya proses interview itu dimulai dengan self-introduction dari kedua belah pihak. Saran aku buat kalian, jelaskan introduksi diri kalian itu dengan ramah, dengan jelas, dan pastinya percaya diri. Jangan sampai kalian itu nggak percaya diri, karena dengan begitu mereka tuh bisa merasain kok kalau seseorang itu kayak nggak pede atau terlalu nervous atau gimana. Pokoknya intinya simple, percaya diri aja, latihan sehari sebelum interview. Dan juga pastinya jangan sampai apa yang kalian jelasin itu terlalu jauh dengan CV yang kalian tulis. Pastikan itu sinkron ya guys. Setelah introduksi biasanya banyak tuh, mulai pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3 bermunculan. Usahakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan jelas, dengan tegas juga. Jangan sampai terlalu bertele-tele atau kalian itu kayak
dan mata kalian itu udah kemana-mana. Fokus dengan pertanyaan tersebut, dengarkan baik-baik. Apabila kalian tidak mengerti, tanya ulang. Maksudnya apa ya? Klarifikasi pertanyaan yang diberikan kepada kalian. Juga tatap mata para interviewer. Jangan tatap mungkin tangannya, atau rambutnya, atau belakangnya. Itu kayak kesannya kalian kayak tidak mengapresiasi orang yang ada di depan kalian. Tatap mata mereka. Atau kalau kalian itu nggak pede untuk menatap mata orang, tatap ini, bagian tengah hidung sini. Ini merupakan tips yang sangat bagus sekali, karena waktu awal-awal aku interview, aku juga nggak biasa untuk menatap mata orang. Itu tips yang jitu banget. Kalau nggak salah aku pernah dengar dari mamaku. Kalau kalian itu nggak pede untuk menatap mata orang, karena mata itu benar-benar tajam ya, kalian tatap bagian ini, batang hidung, yang deket di antara mata. Jangan hidungnya langsung. Kalau hidungnya langsung, otomatis kan orang bisa ngerasa kan, kamu mungkin menatap sesuatu yang aneh di hidungnya, mungkin ada upilnya atau apa. Kalau tatap di sini itu kan sepantaran dengan bola mata, jadi kalian nggak terlalu nervous. Nah, kalau kalian natap bagian sini, kalian itu nggak terlalu nervous. Dan itu aku praktekkan sendiri dan terbukti. Juga dalam menjawab pertanyaan itu jangan terlalu bertele-tele, muter sana muter sini sampai keliling hutan dan akhirnya nggak tahu berujung di mana. Usahakan singkat, padat, jelas. SPJ itu kalian mengerti betul ya, pertanyaannya apa, jawabannya apa, prosesnya apa, hasilnya apa. Juga ceritakan pengalaman-pengalaman yang relevan dengan perusahaan yang kalian apply. Contoh simpelnya, coba Merlin jelaskan mengenai proses bagaimana kamu bisa sukses membawa suatu proyek XX begitu ya. Kalau aku pribadi, jawaban aku akan seperti ini. Oke, aku pernah memimpin proyek tertentu di perusahaan ini tahun sekian. Proyeknya mengenai apa aja, goalnya apa aja, apa yang sudah aku lakuin, A, B, C, D, E. Ternyata resultnya seperti ini, berhasil. Sudah begitu saja, jangan sampai kalian itu muter-muter nggak jelas kemana. Atau kalian itu jawabannya terlalu singkat banget. Oh ya, aku pernah nge-lead proyek tersebut di perusahaan tertentu dan it's good, that's it, that's it. Mereka nggak pengen tahu itu guys, mereka tuh pengen tahu gimana proses kalian bisa berhasil membawakan proyek tersebut. Juga hindari dominasi waktu wawancara. Otomatis para interviewer itu mengerti kok kalau interview itu mengenai kalian, bukan mengenai mereka. Tapi jangan sampai dalam proses interview itu kalian terus yang ngelit atau kalian yang motong terus pertanyaan-pertanyaan mereka, sehingga mereka juga merasa nggak nyaman. Dan di akhir proses wawancara, di sini ada jebakan Batman. Kalian pasti akan ditanya apakah kalian memiliki pertanyaan buat mereka. Nah, kalau kalian jawab enggak, kesannya kayak gimana gitu ya guys, kayak kurang greget begitu. Jadi kalian sebaiknya mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelum proses interview. Simple aja kok, kayak gimana sih proses interview ke depannya, apa yang bisa aku expect dari interview hari ini. Atau kalau kalian sudah research cukup dalam mengenai perusahaan tersebut, pastinya kalian sudah tahu dong apa aja yang mereka hadapin atau kendala-kendala yang sedang ditangani saat ini. Tanyakan sama mereka. Dengan begitu mereka akan ngerasa kayak, wow, ini orang nggak main-main gitu loh. Ini kandidat benar-benar potensial sekali. Dia curious, dia persiapan, dia pede, dia pokoknya segalanya deh yang mereka cari. Dengan begitu, kalian akan mendapatkan chance lebih besar untuk lolos proses interview. Nah, gimana guys? Tips-tips hari ini. Mungkin ada tips-tips yang sudah pernah kalian dengar sebelumnya, tapi semoga tips-tips yang baru aku kasih ini bisa bermanfaat buat kalian dan memperbesar opportunity kalian untuk mendapatkan pekerjaan atau beasiswa atau apapun itu yang sedang kalian kerjain. Mungkin nggak semua dari teman-teman yang nonton video ini sedang dalam proses interview. Bisa jadi kalian sedang menginterview orang atau besok akan menginterview kandidat, atau mungkin kalian juga tahu ada saudara atau teman yang sedang sibuk mencari pertolongan untuk interview. Kalian bisa share video ini atau kalian juga bisa mempraktekkan tips-tips yang barusan aku bagi. Sampai di sini vlog hari ini. Di part 2 aku bakalan bahas mengenai Q&A, pertanyaan-pertanyaan seputar interview. Jadi apabila kalian mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar interview, langsung aja kalian tulis di kolom komentar dan aku akan bahas tuntas di vlog berikutnya. Sampai jumpa!